Pemirsa, hari ini adalah hari pertama siswa yang masuk barak mulai berkegiatan. Apakah cara ini efektif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto. Halo, selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore. Baik, Pak Purwanto, boleh dijelaskan bagaimana sih Pak jalannya program di barak militer untuk siswa ini? Ya, program di barak militer itu sebenarnya tidak berbeda dari sisi pembelajaran dengan yang di sekolah lakukan. Mereka tetap menerima pelajaran-pelajaran sesuai dengan apa yang harus diberikan oleh guru-gurunya di sekolah, karena guru-gurunya datang ke situ. Nah, namun ada hal yang lain adalah bagaimana mereka mendapatkan pembiasaan gitu. Pembiasaan yang menjadi stimulan positif buat mereka sejak mulai mereka bangun sampai mereka tidur lagi. Jadi artinya 24 jam mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif, karena biasanya kan di rumah itu mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang positif sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ini dipastikan bahwa mereka pembelajarannya tetap berjalan dan di situ mereka mendapatkan suplemen kedisiplinan, kemandirian, pembiasaan-pembiasaan baik yang diterima dari teman-teman TNI, dan mereka mendapatkan perhatian lebih juga dari guru-guru bimbingan dan konseling gitu. Baik, untuk mekanisme pembelajarannya sendiri antara disiplin dengan pelajaran di sekolah untuk di barak itu seperti apa Pak? Tadi kan juga Bapak bilang bahwa gurunya yang ke barak, begitu ya Pak ya? Ya, kita sudah menyiapkan kepada mereka karena ini sekarang ini lagi masa ujian untuk yang kelas 9. Jadi mereka diberikan kesempatan mengikuti ujian di tempat itu dengan guru datang ke tempat. Kemudian karena kelas 7, 8 itu hari ini ke depan selama seminggu itu mereka belajar di rumah teman-temannya itu. Dan mereka di sana mendapatkan pelajaran lebih karena nanti akan didatangi oleh guru-guru bimbingan konseling. Jadi satu guru bimbingan konseling itu akan memberikan layanan untuk 3 orang siswa di situ. Jadi mereka bahkan mendapat kelebihan karena saat teman-teman mereka belajar dari rumah, mereka di sini belajar kedisiplinan, belajar pembiasaan, dan mereka dapat konseling dari guru-guru bimbingan dan konseling. Baik, saat ini kan sudah ada 39 siswa yang ikut pendidikan disiplin nih Pak. Kategori apa sih Pak yang melibatkan begitu, yang membuat anak-anak ini menjadi masuk ke barak militer, itu kategorinya seperti apa Pak? Kan kadang ada yang bilang anak nakal, terus yang minum-minuman, tawuran, atau seperti apa sebetulnya? Seperti jelasnya itu seperti apa Pak? Ya, ini anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus sebenarnya ya. Karena anak-anak ini biasanya berada di lingkungan yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembangnya secara baik. Jadi mereka banyak yang terkondisikan oleh lingkungan gitu. Kurang perhatian dari orang tua, kemudian lingkungannya tidak memberikan stimulasi yang positif seperti yang mereka dapatkan sekarang di resimen gitu ya. Jadi mereka ada yang tawuran gitu dengan teman-temannya dari sekolah lain, ada yang berkendara bermotor kemudian main dan tawuran, ada yang tidak masuk ke sekolah padahal dari rumahnya berangkat begitu. Jadi bervariatif. Baik, banyak yang meminta juga kebijakan ini kan agar dikaji terlebih dahulu. DPR juga meminta agar ini dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya, kenapa harus dikaji? Karena ini sebenarnya kan udah memberikan kajian. Nah, kalau hari ini pemerintah pusat memberikan tema Hari Pendidikan Nasional Partisipasi Semesta, itu seluruhnya diterjemahkan secara baik oleh kita para praktisi di lapangan. Ini kan partisipasi semesta.
Ini kan pendidikan karakter yang dalam Perpres 87 tahun 2017 diamanatkan bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter dengan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Dan ini program kolaboratif loh. Jadi program yang sangat visioner kalau menurut saya karena melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Orang tuanya juga kita konseling kok. Jadi ini bukan hanya siswanya saja yang kita konseling oleh guru bimbingan konseling karena ini anak-anak kan sebenarnya mempunyai potensi yang bagus. Mereka selama ini kalau kita perhatikan itu banyak anak yang punya potensi tapi tersalurkan secara tidak baik. Baik, Menteri Pendidikan saat ini kan juga belum mau berkomentar terkait program anak nakal dimasukkan ke barak militer. Nantinya ini apakah masih dikaji seperti apa, Pak? Iya, ini saya bersama rekan-rekan itu udah memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan di situ itu akan berdampak positif begitu ya karena semuanya terlibat di situ. Psikolognya terlibat, kemudian anak-anak mendapat konseling secara serius dari guru BK-nya yang selama ini mungkin mereka tidak mendapatkan seserius ini gitu. Kemudian secara pembiasaan habituasi mereka dari mulai bangun sampai tidur lagi mereka terpola, mereka olahraga. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka selama ini tersalurkan pada hal-hal yang positif, gitu. Mbak, untuk anggaran sendiri ini dari daerah seperti apa, Pak? Ya ini disupport dari anggaran pemerintah daerah, gitu. Jadi makan mereka selama di sana ditanggung oleh pemerintah daerah. Berapa besarannya, Pak, untuk anggaran yang dikucurkan untuk anak nakal masuk barak militer ini? Ya ini tergantung, jadi nanti untuk makan itu kan kisaran 15.000 per orang. Satu kali makan. Baik, semoga dengan adanya program ini siswa bisa lebih didisiplinkan dan juga bisa membentuk generasi emas Indonesia nantinya. Terima kasih banyak Bapak Purwanto atas waktunya sudah bergabung bersama News Sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.